Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu warga Porogo. Saat ini saya berada di komplek makam Masjid Jamek Kaman Kota Porogo, akan mengupas sejarah, jejak dan nama kilas tokoh pejuang Islam pada abad ke-18. Beliau adalah Eyang Kiai Hasan Mustafa dan Eyang Kiai Zainal Mustafa yang masih keturunan dari Kesultanan Banten dan terah dari Sunan Gunung Jati. Beliau waktu kecil, waktu remaja juga mondok di Gebang Tinatar, Tegalsari, dan setelah dewasa oleh gurunya yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari disuruh berdakwah di daerah utara atau di tepatnya di Porogo Kota Lama ini saat era Adipati Suroyo pada tahun 1765 sampai 1800 Masehi. Mari kita ikuti kisah ini lewat channel Kasepuan Porogo. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul Kiai Hasan Mustafa dan Kiai Zainal Mustafa, Benteng Peradaban Kota Lama. Sebuah karya yang coba menapak tilas perjuangan dan kehidupan seorang tokoh muslim di Kota Lama, sebuah wilayah yang syarat dengan sejarah yang seolah-olah terlupakan, atau memang sengaja dilupakan. Kedua tokoh yang dimakamkan di kompleks makam Masjid Kauman Kota Lama ini sangat menarik untuk diketahui. Karena kedua tokoh ini sempat mengantarkan Kadipaten Ponorogo mencapai masa keemasannya, yakni pada masa pemerintahan Adipati Suralaya sekitar tahun-tahun 1765 sampai tahun 1800-an. Tokoh Kiai Hasan Mustafa dalam sejarahnya pernah belajar di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, asuhan Kiai Muhammad Besari. Kiai Hasan Mustafa ternyata bukan orang asli Ponorogo, beliau masih keturunan dari Sunan Gunung Jati di Jawa Barat. Satu hal menarik lagi yang ada dalam buku ini adalah saat pendopo Kadipaten Ponorogo yang berada di wilayah Katongan sejak zaman Batorao Katong, pada masa pemerintahan Adipati Suralaya dipindah di sekitar Masjid Kauman Kota Lama sekarang ini. Kisah ini tentu saja hadir dengan harapan supaya kita tidak lupa dengan sejarah perjuangan dan kehidupan leluhur kita, dalam hal ini Kiai Hasan Mustafa dan Kiai Zainal Mustafa. Ini tentu saja jauh dari kata sempurna, namun cerita sejarah dan napak tilas ini akan menjadi pintu gerbang penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan Kiai Hasan Mustafa, Kiai Zainal Mustafa dan tentunya peradaban di Kota Lama, Ponorogo. Masa kecil Kiai Hasan Mustafa. Kiai Hasan Mustafa adalah seorang ulama yang berasal dari daerah Banten. Jika dilihat dari garis keturunannya, Kiai Hasan Mustafa ini masih merupakan keturunan Sultan Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Penyebar agama Islam di tataran Sunda, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Nama kecil Kiai Hasan Mustafa adalah Abdullah. Ketika beranjak dewasa dikenal sebagai Kiai Hasan Mustafa. Diperkirakan bahwasannya Kiai Hasan Mustafa lahir sekitar tahun 1720-an. Kiai Hasan Mustafa oleh ayahandanya diutus untuk belajar memperdalam agama Islam di salah satu pondok terbesar kala itu di Pulau Jawa, yakni Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Hasan Mustafa mondok di Tegalsari. Pondok Gebang Tinatar yang terletak di wilayah Tegalsari, Jetis, diperkirakan berdiri pada sekitar awal tahun 1700 sampai tahun 1710-an. Pondok ini didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari yang merupakan santri dari Kiai Donopuro di Pondok Setono, Jetis. Para santri dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari pada awal berdirinya datang dari kawasan Ponorogo dan sekitarnya saja. Namun, seiring berjalannya waktu banyak kemudian para santri yang datang dari jauh, seperti dari Surabaya, Jombang, Solo, bahkan sampai dengan wilayah Sunda dan Banten. Abdullah adalah nama kecil yang dipakai oleh Kiai Hasan Mustafa selama belajar di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari. Nama tersebut oleh Kiai Ageng Muhammad Besari kemudian diubah menjadi Hasan Mustafa. Mulai dari sinilah Abdullah sering menggunakan nama pemberian dari Kiai Ageng Muhammad Besari ini sepanjang hidupnya. Kiai Hasan Mustafa dalam masa belajarnya di Pondok Pesantren Tegalsari merupakan salah satu santri yang dikasihani oleh Kiai Muhammad Besari, lantaran kepatuhan Kiai Hasan Mustafa kepada sang Kiai. Nampaknya, Kiai Muhammad Besari juga mengetahui bahwasannya Kiai Hasan Mustafa masih memiliki darah keturunan dari Sunan Gunung Jati, sang Pandita Ratu. Untuk itulah,
Setelah Kiai Ageng Muhammad Besari menilai bahwasannya Hasan Mustafa sudah cukup masa belajarnya, sang Kiai memberikan perintah kepada Hasan Mustafa untuk berdakwah di Kadipaten Ponorogo nantinya. Kiai Hasan Mustafa, dari Tegalsari menuju Kadipaten Ponorogo. Kedatangan Kiai Hasan Mustafa menuju Kadipaten Ponorogo, diperkirakan pada masa pemerintahan Adipati Surobroto pada sekitar tahun 1742. Kondisi Kadipaten Ponorogo saat itu sudah mulai stabil di bawah kepemimpinan Adipati Surobroto yang mulai menjabat di usia yang masih sangat belia. Karena sebelumnya kondisi Ponorogo terjadi kericuhan karena Amangkurat III menghukum Adipati Martowongso II sampai meninggal dunia karena salah paham. Adipati Mertowongso II setelah wafat disebut Adipati Mertowongso Sedapondoh, karena wafat di desa Pondoh. Setelah Adipati Martowongso II wafat maka Adipati Surobroto menggantikan ayahnya dan mulai menjabat sebagai Adipati Ponorogo sekitar tahun 1708 sampai tahun 1745. Kedatangan Sunan Pakubuwana II ke Ponorogo pada tahun 1742 menjadi salah satu hari bersejarah bagi Kadipaten Ponorogo dan khususnya bagi Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari. Di tahun ini Kadipaten Ponorogo kedatangan tamu agung yaitu Sunan Pakubuwana II dari Keraton Kartasura pada hari Sabtu Wage, 27 Rabingul akhir tahun Alif 1667 dengan sengkalan suara Karungu Obahing Bumi, 1667 Jawa atau 1742 Masehi. Namun, kedatangan Sunan Pakubuwana II ini bukan dalam rangka acara keraton, tapi justru karena Keraton Kartasura yang sedang diduduki oleh para penjajah di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang. Pasukan China yang beraliansi dengan pasukan Jawa berhasil mengkudeta tahta Sunan Pakubuwana II di Keraton Kartasura. Pasukan aliansi China dan Jawa itu kemudian mengangkat cucu Sunan Amangkurat III, Mas Garendi sebagai Raja Kartasura yang baru dengan gelar Sunan Amangkurat kelima pada tanggal 1 Juli tahun 1742. Raja yang masih remaja ini juga dijuluki Sunan Kuning, karena diangkat menjadi raja oleh orang Tionghoa. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Geger Pecinan. Dalam kisahnya, Sunan Pakubuwana II sempat singgah di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, asuhan Kiai Muhammad Besari. Kedatangan Sunan Pakubuwana II disambut hangat oleh Kiai Muhammad Besari beserta para santri-santrinya. Beberapa santri ternama kala itu yang menjadi saksi kedatangan Sunan Pakubuwana II ke Tegalsari adalah Kiai Imam Pura, R. Bagus Harun, dan Abdullah atau Kiai Hasan Mustafa. Para santri Tegalsari turut memainkan kesenian gemberungan solawatan khas Tegalsari untuk menghibur Sunan Pakubuwana II dan rombongannya. Setelah peristiwa Geger Pecinan selesai, Sunan Pakubuwana II menghadiahkan Pondok Gebang Tinatar, Tegalsari, asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari dengan status tanah perdikan. Hal ini dilakukan oleh Sunan Pakubuwana II mengingat jasa dari Kiai Muhammad Besari dan para santri-santri Tegalsari yang telah memberikan motivasi, siraman rohani, hiburan, dan juga tempat singgah selama Sunan Pakubuwana II di sana. Selain desa Tegalsari, Sunan Pakubuwana II menghadiahkan status tanah perdikan kepada Desa Menang, karena jasa dari Mbah Rondo Punuk yang telah memberikan ide strategi bertempur lewat Jenang Katul. Kemenangan tentara Mataram yang dibantu juga VOC ini menyebabkan lahirnya perjanjian baru antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang dikenal dengan Perjanjian Ponorogo pada tahun 1743. Diperkirakan lokasi tempat perjanjian itu dibuat berada di pendopo Kadipaten Ponorogo. Apabila perjanjian sebelumnya aspek politik VOC belum begitu kental, namun dalam perjanjian Ponorogo VOC benar-benar berhasil menguasai Kerajaan Mataram. Dalam klausul perjanjian ini sangat melemahkan posisi Kerajaan Mataram sebagai penguasa Jawa antara lain. Dalam pengangkatan pati calon-calon yang diangkat oleh Sunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan VOC. Pengangkatan bupati-bupati pesisiran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan VOC. Rakyat Mataram tidak diperbolehkan membuat perahu. Pelayaran di seluruh Nusantara menjadi monopoli VOC. Perdagangan seluruh Nusantara dikuasai VOC. VOC memperoleh hak membuat uang. Dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Mataram sudah di bawah kekuasaan kompeni dan perjanjian itu sudah mengarah kepada kontrak politik. Sunan Pakubuwono II sangat senang karena kerajaannya dapat dikuasai lagi setelah dibantu oleh Van Hohendorf. Dalam kontrak politik dengan kompeni itu Sunan tidak meminta pertimbangan kepada para nayaka, pejabat senior, termasuk juga kepada adiknya Pangeran Mangkubumi. Tentu saja para nayaka dan Mangkubumi sangat kaget karena isi kontrak politik, Perjanjian Ponorogo, itu merugikan Mataram.
Akhirnya Keraton Kartasura terpecah antara yang pro perjanjian Ponorogo dan anti VOC yang terus menggerogoti sedikit demi sedikit kekuasaan Mataram dan wilayah Mataram. Pangeran Mangkubumi adalah salah satu kerabat Sunan yang tidak suka dengan hadirnya VOC di Keraton Kartasura. Kiai Hasan Mustafa ke Kadipaten Ponorogo. Kedatangan Kiai Hasan Mustafa ke Kadipaten Ponorogo diperkirakan sekitar tahun 1743 atau pasca geger pecinan. Kedatangan Abdullah atau Kiai Hasan Mustafa ke Kadipaten Ponorogo atau Kota Lama sekarang ini adalah atas perintah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Keputusan yang diambil Kiai Muhammad Besari dengan memerintahkan Kiai Hasan Mustafa untuk berdakwah di pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo ini. Ada cerita menarik terkait kedatangan Kiai Hasan Mustafa ke Kadipaten Ponorogo. Sebelum datang ke Kota Lama, Kiai Hasan Mustafa sempat melakukan perjalanan sampai ke daerah Munggu, Bungkal. Di sana Kiai Hasan Mustafa bertemu dengan Kiai Sulaiman. Setelah bertemu Kiai Sulaiman, Kiai Hasan Mustafa menceritakan asal mula kedatangannya di daerah sini. Kiai Hasan Mustafa menyampaikan bahwa kedatangannya ke sini adalah perintah dari gurunya yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari. Mendengar penuturan dari Kiai Hasan Mustafa itu, Kiai Sulaiman justru menjawab bahwa seharusnya tempat yang dituju Kiai Hasan Mustafa bukan ke sini, tapi ke sana sambil menunjuk ke arah utara. Mendengar penuturan dari Kiai Sulaiman tersebut, akhirnya Kiai Hasan Mustafa berpamitan dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju arah utara menuju kawasan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo atau pusat pemerintahan wilayah Ponorogo dahulu diperkirakan berada di sekitar makam Batara Katong, tepatnya di Desa Sutono atau di Desa Kadipaten sekarang ini. Memang perlu lebih banyak bukti sejarah primer lagi untuk menguji hipotesis tersebut. Kiai Hasan Mustafa saat datang ke Kadipaten Ponorogo menempati sebuah surau yang biasanya digunakan untuk beribadah umat Islam. Tepatnya berada di sebelah selatan pendopo Kabupaten Ponorogo periode Batara Katong dan terletak dekat dari alon-alon. Sebelum kedatangan Kiai Hasan Mustafa, di surau tersebut sudah ada yang terlebih dahulu menjadi kiainya, yaitu Mbah Karim. Keseharian Kiai Hasan Mustafa di surau dekat pendopo Kadipaten Ponorogo itu adalah ikut membantu Mbah Karim dan juga mengajar ngaji anak-anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Kiai Hasan Mustafa juga bekerja sebagai seorang petani dan berdagang di pasar dekat alon-alon Ponorogo. Banyak orang di sekitar wilayah Kadipaten Ponorogo yang suka terhadap pribadi Kiai Hasan Mustafa yang terkenal begitu ramah, sopan santun, dan suka membantu orang tanpa pamrih. Hal tersebut lama-kelamaan terdengar oleh Adipati Ponorogo saat itu, yakni Adipati Surobroto. Suatu hari Kiai Hasan Mustafa berkesempatan untuk bertemu sang Adipati Surobroto di pendopo Kabupaten Ponorogo. Kiai Hasan Mustafa mengungkapkan apabila ia adalah santri Kiai Ageng Muhammad Besari yang diutus untuk berdakwah Islam di wilayah Kadipaten Ponorogo. Mendengar hal itu, Adipati Surobroto yang sudah memasuki usia senja merasa senang dan teringat kenangannya saat bersama Kiai Muhammad Besari menjamu Sunan Pakubuwana kedua. Sebelum pertemuan usai, Adipati Surobroto memberikan hadiah kepada Kiai Hasan Mustafa. Hadiahnya berupa salah satu putrinya yang cantik rupawan untuk dipersunting oleh Kiai Hasan Mustafa. Konon, nama putri dari Adipati Surabrata yang dipersunting oleh Kiai Hasan Mustafa bernama Suratiningrat. Pernikahan antara Kiai Hasan Mustafa dengan Suratiningrat putri Adipati Surobroto ini pun menjadi tonggak bersejarah dalam hidup Kiai Hasan Mustafa. Pernikahannya dengan putri Adipati Surobroto secara otomatis memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupannya. Dari segi dakwah Islam, Kiai Hasan Mustafa yang sudah menjadi kerabat Kadipaten, semakin mendapat tempat untuk menancapkan pengaruhnya, khususnya untuk berdakwah Islam di lingkungan keluarga maupun sekitar Kadipaten Ponorogo. Selain itu, setelah Kadipaten Ponorogo dipindah ke selatan di Kauman Kota Lama saat ini, Kiai Hasan Mustafa juga memprakarsai perenovasian surau untuk dijadikan sebuah masjid pada tahun 1186 Hijriah atau 1773 Masehi. Terdapat prasasti tahun di mimbar khutbah Masjid Jami Kauman Kota Lama yang menunjukkan tahun tersebut. Hal itu dilakukan agar dakwah Islam di wilayah sekitar Kadipaten Ponorogo semakin berkembang dan masif. Gejolak perang suksesi Jawa dan huru-hara di Kadipaten Ponorogo. Masa pemerintahan Adipati Surobroto usai setelah sang Adipati tutup usia sekitar tahun 1746 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Batara Katong. Penggantinya adalah sang putra yang bernama Suradiningrat. Dalam pertempuran merebut kembali Keraton Kartasura dari tangan pemberontak,
Suradiningrat yang kala itu menjabat sebagai Patih Kadipaten Ponorogo dan pimpinan Wadyabala Waro Ponorogo, mendapat tugas dari Sunan Pakubuwono II untuk menyerang para pemberontak yang menguasai Keraton Kartasura dari tepi, dengan rute melewati Gunung Lawu. Wadyabala Waro Ponorogo pimpinan Suradiningrat bertempur habis-habisan melawan pasukan pimpinan Kapitan Sepanjang. Akhirnya Wadyabala Waro Ponorogo berhasil memukul pasukan Sepanjang. Adipati Suradiningrat I menjabat sebagai Adipati Ponorogo dengan menggantikan ayah andanya pada sekitar tahun 1747 Masehi. Pusat pemerintahan Adipati Suradiningrat tetap menempati pendopo Kabupaten Ponorogo peninggalan Batara Katong. Menurut sejarah, Adipati Suradiningrat I mempunyai kepribadian sangat buruk. Ia tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan justru senang berfoya-foya serta mengumbar hawa nafsu. Kepribadian Adipati Suradiningrat I berbanding terbalik dengan Adipati Surobroto, tentu saja hal ini berdampak kepada para pengikut dan masyarakatnya. Banyak masyarakat yang hidup di sekitar Kadipaten Ponorogo yang hobi berfoya-foya dan bermain perempuan, karena mereka meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sebagai seorang kiai dan kerabat Kadipaten, Kiai Hasan Mustafa merasa heran atas apa yang sedang terjadi di lingkungan Kadipaten Ponorogo ini. Hampir setiap hari di alon-alon Ponorogo banyak masyarakat yang ingin menghadap Adipati Suradiningrat, namun mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Apalagi Adipati Suradiningrat I memiliki hubungan yang cukup dekat dengan orang-orang Belanda, khususnya Van Hohendorf. Hal tersebut dikisahkan dalam Babat Giyanti, Jilid 2. Istri dari Kiai Hasan Mustafa berperan penting dalam menenangkan kegundahan hati dari suaminya. Kiai Hasan Mustafa juga sadar jika Adipati Suradiningrat I memiliki watak yang keras dan sulit untuk menerima nasihat dari orang lain bahkan keluarganya sendiri. Akhirnya Kiai Hasan Mustafa minta izin kepada istrinya untuk pergi menemui gurunya Kiai Ageng Muhammad Besari di Pondok Gebang Tinatar. Setelah bertemu dan menceritakan apa yang terjadi di Kadipaten Ponorogo kepada gurunya, Kiai Hasan Mustafa menjadi lebih berhati-hati, waspada, dan semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Ageng Muhammad Besari berpesan kepada Kiai Hasan Mustafa bahwa siapa saja pemimpin di Ponorogo yang tidak peduli kepada rakyatnya, akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak lepas dari tirakat panjang yang telah dilakukan oleh para pendiri Kadipaten Ponorogo terdahulu, yakni Batara Katong, Ki Ageng Mirah, dan Pati Seloaji. Apa yang telah diperingatkan oleh Kiai Muhammad Besari kepada Kiai Hasan Mustafa benar terjadinya. Adipati Suradiningrat I mengalami peristiwa yang cukup dramatis. Dalam Babat Pakunagara menceritakan bahwa pasca perjanjian Ponorogo, Pangeran Mangkubumi yang bekerja sama dengan Pangeran Mangkunegara I alias Sambernyawa meluluh lantahkan Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Adipati Suradiningrat I. Tahun 1750 Mangkubumi bersama Raden Mas Said menyerang Kartasura lagi dan menimbulkan kerugian besar di pihak kompeni. Pertempuran yang semula bergerilya berubah menjadi pertempuran terbuka. Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegara I semakin meluaskan wilayah kekuasaan. Pangeran Mangkubumi menaklukkan wilayah bagian barat, Bagelen, Pekalongan, Batang, dan Pemalang, sedangkan Mangkunegara I menaklukkan wilayah bagian timur, Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Ketika Pangeran Mangkunegara menyerang Ponorogo, ia berhasil memenggal kepala Adipati Ponorogo yang bernama Adipati Suradiningrat I di wilayah Demung, sekarang masuk desa Sukosari, Kec. Babadan, penaklukan wilayah tersebut tercantum dalam Babat Kemalon, Pakunagara, Jilid 1, Pupuh ke-10 Mijil, dan Pupuh ke-11 Durma. Dikisahkan pula setelah berhasil membunuh Adipati Suradiningrat I, Pangeran Sambernyawa beserta pasukannya menuju pendopo Kadipaten Ponorogo dan menguasai Kadipaten selama beberapa bulan. Hampir seluruh pusaka, penari bedaya Kadipaten dan harta kekayaan milik Kadipaten Ponorogo dirampas oleh pasukan Sambernyawa yang berhasil memenangkan perang. Secara otomatis pula, seluruh warga Ponorogo tunduk kepada Pangeran Sambernyawa. Hal buruk yang terus menghantui bayangan Kiai Hasan Mustafa pun akhirnya terjadi. Kiai Hasan Mustafa dan keluarganya yang mendengar bahwa Adipati Suradiningrat I telah wafat dalam pertempuran, merasa sangat sedih, khususnya adalah istrinya yang masih merupakan saudara Adipati Suradiningrat I. Oleh karena itu, Kiai Hasan Mustafa mengajak keluarga beserta para pengikutnya untuk mengungsi ke Pondok Gebang Tinatar, Tegal Sari, untuk sementara waktu. Penaklukan Kadipaten Ponorogo oleh Pangeran Sambernyawa ini kemudian diabadikan dalam sebuah tari tradisional sakral yang disebut Bedaya Anglir Mendung.
Pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunagoro VIII berhasil dalam upaya merekonstruksi tari Bedaya Anglir Mendung pada tahun 1981. Pelacak dan pelaku rekonstruksi tari Bedaya Anglir Mendung adalah KRI Partini Partaningrat. Tari tersebut pada akhirnya berhasil dipertunjukkan kembali di Pura Mangkunegaran setelah 145 tahun menghilang, hampir 1,5 abad yang lalu. Kiprah Kiai Hasan Mustafa di Kadipaten Ponorogo. Membangun kembali Kadipaten Ponorogo. Setelah Kadipaten Ponorogo diporak-porandakan oleh pasukan Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangkubumi, masih banyak masyarakat Ponorogo yang masih trauma dengan kejadian tersebut. Kadipaten Ponorogo mengalami vacuum of power. Kondisi sosial budaya di Kadipaten Ponorogo menjadi tidak terkendali. Banyak tindakan kriminal, asusila, dan bahkan pembunuhan merajalela di setiap sudut Kadipaten Ponorogo kala itu. Kiai Hasan Mustafa beserta keluarganya setibanya di Kadipaten Ponorogo dari Pondok Gebang Tinatar merasa kaget dengan kondisi Kadipaten Ponorogo saat itu. Tatanan masyarakat menjadi rusak akibat tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat Ponorogo kala itu. Para keluarga Kadipaten banyak yang datang dan menceritakan semua hal yang telah terjadi selama ini kepada Kiai Hasan Mustafa dan keluarganya. Kiai Hasan Mustafa coba memberikan nasihat kepada keluarga dan anak cucu dari Adipati Suradiningrat I. Kiai Hasan Mustafa mencoba meredakan amarah dan rasa ingin balas dendam terhadap kematian Adipati Suradiningrat I. Kiai Hasan Mustafa menganjurkan para anak cucu Adipati Suradiningrat I sowan ke Kasunanan Surakarta dan meminta bantuan pihak keraton untuk menata Kadipaten Ponorogo. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah perebutan tahta kekuasaan para anak cucu Adipati Suradiningrat I yang menginginkan jabatan sebagai Adipati Ponorogo. Kiai Hasan Mustafa juga mewanti-wanti para anak keturunan dari Adipati Suradiningrat I untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap pihak Belanda. Kiai Hasan Mustafa sadar jika pengaruh Belanda sudah begitu dalam merasuk ke sendi-sendi pemerintahan di Tanah Jawa. Terakhir, Kiai Hasan Mustafa mengusulkan supaya pendopo Kadipaten Ponorogo dipindah ke tempat yang baru perkiraan tahun 1770 Masehi, karena kondisi pendopo Kadipaten Ponorogo lama sudah banyak yang rusak semenjak diduduki oleh Pangeran Sambernyawa dan Mangkubumi. Dalam kepercayaan Jawa, sebuah keraton yang sudah pernah diduduki oleh musuh, berarti sudah tercemar dan tidak sakral lagi, sehingga harus dipindah ke tempat lain. Dalam Babat Ponorogo, Purwowijoyo menceritakan jika Sri Sunan Sala juga memikirkan ketentraman Ponorogo. Kemudian mengutus Raden Mas Wiryodiningrat untuk menata dan meredamkan api dendam para putra Adipati Suradiningrat I. Raden Mas Wiryodiningrat rumahnya jauh dari kabupaten kemudian membuat rumah di Mernum, sekitar Pasar Legi saat ini. Sampai 3 bulan ternyata tidak bisa meredakan suasana yang terjadi di Ponorogo. Kemudian dating utusan lagi yang bernama Pangeran Purbonegara. Sesampainya di Ponorogo, Pangeran Purbonegara ini mengumpulkan semua putra Suradiningrat I untuk musyawarah dan diatur agar bisa menjadi baik. Semua putra dan putri ini baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar diberi pangkat sehingga mereka menjadi senang dan tidak terjadi pertikaian antar keluarga. Akhirnya Adipati Ponorogo terpilih adalah Raden Tumenggung Suroloyo sekitar tahun 1760-an. Raden Tumenggung Suroloyo memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo menuju arah selatan dekat dengan masjid milik Kiai Hasan Mustafa. Bahkan, Adipati Suroloyo sering meminta nasihat dan pengarahan terkait pembangunan kembali Kadipaten Ponorogo kepada Kiai Hasan Mustafa. Dakwah Islam yang selama ini dilakukan oleh Kiai Hasan Mustafa seolah-olah mendapat angin segar dengan kedekatannya dengan sang Adipati Suralaya. Kiprah Kiai Hasan Mustafa sebagai penasehat Bupati. Kondisi Kadipaten Ponorogo di bawah pemerintahan Adipati Suralaya dengan penasehatnya yaitu Kiai Hasan Mustafa perlahan-lahan mulai stabil dan tertata kembali kondisi sosial budaya berjalan normal seperti biasa. Roda perekonomian juga berjalan lancar. Pemerintah Kadipaten Ponorogo juga membuka peluang bagi para pengusaha dari etnis Tionghoa untuk semakin meningkatkan perekonomian warga Ponorogo. Hubungan baik pemerintahan Kadipaten Ponorogo dengan Keraton Surakarta juga berimbas dalam bidang perekonomian. Banyak warga dari Surakarta yang ikut mengembangkan industri batik di sekitar wilayah Kadipaten Ponorogo. Perjuangan Kiai Hasan Mustafa dalam berdakwah Islam di Kadipaten Ponorogo mendapat dukungan penuh dari pihak Kadipaten Ponorogo. Terlebih, Kiai Hasan Mustafa adalah santri seorang ulama besar di Tanah Jawa yakni Kiai Muhammad Besari.
Kesenjangan hubungan antara pesantren dengan pihak Kadipaten Ponorogo yang terjadi semasa pemerintahan Adipati Suradiningrat I, sudah tidak terjadi lagi di bawah pemerintahan Adipati Suralaya. Kiai Hasan Mustafa menjadi perantara hubungan harmonis antara pihak Kadipaten Ponorogo dengan Pondok Gebang Tinatar, Tegal Sari. Setelah Kiai Muhammad Besari wafat, kepemimpinan Pondok Pesantren Gebang Tinatar saat itu dilanjutkan oleh Kiai Ilyas sekitar tahun 1773. Kebetulan Kiai Ilyas dan Kiai Hasan Mustafa adalah sahabat karib ketika bersama-sama belajar di Pondok Pesantren Tegal Sari. Kiai Hasan Mustafa cukup sering bersilaturahmi ke Pondok Gebang Tinatar sembari mendiskusikan keadaan pemerintahan di Kadipaten Ponorogo. Bahkan ketika putra Kiai Ilyas yang bernama Hasan Besari lahir, Kiai Hasan Mustafa mengajak seluruh keluarganya jagong bayi. Sesekali Kiai Hasan Mustafa juga mengajak Adipati Suralaya untuk berkunjung ke Pondok Gebang Tinatar asuhan Kiai Ilyas. Adipati Suralaya tertarik dengan proses pembuatan deluwang di Tegal Sari. Adipati Suralaya kemudian banyak memesan deluwang dari Tegal Sari dan membantu memperkenalkannya keluar Kadipaten Ponorogo saat ada acara di luar kota. Kiai Hasan Mustafa juga mendukung sepenuhnya para santri-santri dari Tegal Sari dalam mendakwahkan Islam di berbagai tempat, khususnya di pelosok Kabupaten Ponorogo. Salah satunya ialah ketika Kiai Hasan Mustafa turut memberikan arahan kepada Imam Puro yang mendapatkan tugas berdakwah Islam di wilayah utara Kadipaten Ponorogo. Kiai Hasan Mustafa mendukung penuh langkah dan perjuangan Imam Puro mendakwahkan Islam di wilayah Demung atau Danyang yang saat itu masih kental kepercayaan Siwa Budanya. Wilayah itu juga menjadi saksi bisu kematian Adipati Suradiningrat I saat berperang melawan Pangeran Sambernyawa. Kiai Hasan Mustafa memberikan wejangan kepada juniornya yaitu Kenek Iwae, Ora Butek Banyune, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Falsafah tersebut berarti Kiai Ageng Imam Pura dalam tujuannya menyebarkan ajaran agama Islam, jangan sampai menimbulkan masalah atau perkara yang membuat suasana semakin kacau tidak terkendali. Benteng Peradaban Kota Lama. Masa pemerintahan Kadipaten Ponorogo yang tentram di masa Adipati Suralaya dengan dibarengi masifnya dakwah Islam di wilayah Kadipaten Ponorogo, mulai menimbulkan kekhawatiran pihak pemerintah kolonial. Berbagai kebijakan untuk coba mempersempit kekuasaan Adipati Suralaya pun dicoba oleh pemerintah kolonial, salah satunya dengan memecah wilayah kekuasaan Kadipaten Ponorogo menjadi beberapa wilayah dengan pendirian Kadipaten baru, seperti Kadipaten Somoroto dan Kadipaten Polorejo sekitar tahun 1780. Akan tetapi berbagai siasat tersebut tidak begitu berdampak akan kekuasaan pemerintahan Adipati Suralaya dengan dukungan penuh dari Kiai Hasan Mustafa. Setiap ada permasalahan yang dihadapi, Kiai Hasan Mustafa selalu siap membantu Adipati Suralaya. Masyarakat Ponorogo juga sangat menyayangi Adipati Suralaya yang memang begitu sayang kepada rakyatnya. Namun, karena usia yang sudah semakin tua, Kiai Hasan Mustafa mulai mengurangi aktivitasnya dalam membantu Adipati Suralaya. Dan akhirnya sekitar tahun 1800, Kiai Hasan Mustafa tutup usia dan dimakamkan di samping Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Penerus perjuangan dari Kiai Hasan Mustafa adalah sang putra yang bernama Kiai Zainal Mustafa. Sama seperti ayahandanya, Kiai Zainal Mustafa juga merupakan santri dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari. Selain keluarga, orang yang merasa paling terpukul dengan wafatnya Kiai Hasan Mustafa adalah Adipati Suralaya. Meskipun begitu, Adipati Suralaya tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Adipati Suralaya tidak sedikit pun merasa bermalas-malasan dalam mengatur kepemerintahan di Kadipaten Ponorogo. Adipati Suralaya tetap memegang teguh prinsipnya yang selalu berhati-hati dan waspada ketika berurusan dengan pihak pemerintah kolonial, sama seperti yang selalu dianti-wantikan oleh Kiai Hasan Mustafa. Pihak pemerintah kolonial kemudian sadar bahwa Adipati Suralaya adalah seorang pemimpin yang sulit untuk diajak berunding. Jika diterus-teruskan, tentu hal tersebut akan mengganggu kepentingan dari pihak pemerintah kolonial di Kadipaten Ponorogo. Menurut Ahmad Khoirul Rafiq, prestasinya ternyata tidak disukai pihak Belanda, sehingga Adipati Suralaya dipindahkan ke Jakarta dan digantikan saudaranya, Adipati Suradiningrat II sekitar tahun 1810 sampai tahun 1837. Pada masa pemerintahan Adipati Suradiningrat II ini, Masjid Jami Kauman Kota Lama dipimpin oleh putra Kiai Hasan Mustafa, yaitu Kiai Zainal Mustafa. Tentu saja, Kiai Zainal Mustafa juga memiliki kedekatan tersendiri dengan sang Adipati.
Pemerintahan Adipati Suradiningrat II di Kadipaten Ponorogo berjalan seperti pada masa pemerintahan Adipati Suralaya. Kiai Zainal Mustafa kemudian menggantikan peran ayahandanya sebagai penasehat Adipati, walaupun usianya masih terbilang muda pada saat itu. Pada masa pemerintahan Adipati Suradiningrat II bersamaan pula dengan Perang Jawa yang meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kondisi tersebut membuat Adipati Suradiningrat II mendapat sorotan pula dari pihak Belanda yang sudah merasa curiga sedari dulu jika Adipati Suradiningrat II akan mendukung Pangeran Diponegoro. Kiai Zainal Mustafa yang memiliki prinsip anti dengan Belanda merasa mendapat momentum untuk ikut mendukung perlawanan dari Pangeran Diponegoro tersebut. Namun, untuk lebih memantapkan tekadnya tersebut, Kiai Zainal Mustafa coba meminta pendapat kepada Kiai Ageng Hasan Besari di Pondok Pesantren Tegalsari. Dengan bijaksananya, Kiai Ageng Hasan Besari menganjurkan untuk mendukung secara sembunyi-sembunyi kepada para laskar Pangeran Diponegoro. Jika terlihat mencolok mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, dikhawatirkan pihak Belanda tidak akan segan-segan lagi menindak tegas kaum muslimin di Kadipaten Ponorogo. Setelah mendapat saran dari Kiai Ageng Hasan Besari, Kiai Zainal Mustafa mendukung para laskar Pangeran Diponegoro dengan cara ikut melindungi para laskar yang diburu oleh pihak Belanda. Salah satu laskar yang dilindungi oleh Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang bernama Geseng atau Gangsing. Menurut penuturan dari masyarakat, Geseng atau Gangsing ini dahulu bingung mencari tempat perlindungan karena dikejar-kejar oleh penjajah. Oleh Kiai Zainal Mustafa akhirnya diberi tempat dan perlindungan di lingkungan Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Tokoh yang bernama Gangsing ini berasal juga dari Banten. Ia sempat berkelana sampai dengan luar Jawa, seperti daerah Bugis dan lain-lain. Makamnya sekarang berada di kompleks makam Masjid Jami Kauman Kota Lama, di Beteng Besi sebelah barat selatan. Selain melindungi laskar Diponegoro, Kiai Zainal Mustafa juga ikut menanam pohon sawo kecik sebagai penanda aliansi pendukung Pangeran Diponegoro. Sekilas bagaimana kiprah dari Kiai Zainal Mustafa yang menjadi penerus perjuangan ayahandanya Kiai Hasan Mustafa. Prinsip anti penjajah inilah yang menjadi pedoman hidup dari Kiai Zainal Mustafa. Prinsip ini tidak pernah goyah, sedikitpun dengan tawaran berbagai jabatan dan harta dari pihak Belanda. Ada sebuah pesan yang sempat disampaikan oleh Kiai Zainal Mustafa waktu itu jabatan beliau seorang naib pemerintahan Kota Lama, ketika dibujuk oleh Belanda untuk pindah ke Kota Tengah dengan iming-iming dinaikkan jabatan. Kisah ini dituturkan oleh Mas Yusak dari R. Sultoni Usman, "Aku tangopeni masjid iki wae sampek anak putuku," yang artinya biar saya memelihara masjid ini saja sampai anak cucuku. Bujukan tersebut maksudnya agar Kota Lama kehilangan ulamanya dan berharap Kiai Zainal Mustafa bisa gabung dengan Belanda. Akan tetapi tawaran Belanda ditolak dan memilih tinggal di Kota Lama dan tetap menjadi imam Masjid Kauman Kota Lama. Akhirnya pemerintah Belanda berhasil memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo dari Kota Lama, dekat Masjid Jami Kauman Kota Lama Pasar Pon, menuju Kota Tengah, sekarang ini. Belanda memang bermaksud menjauhkan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo dari sisa-sisa laskar Diponegoro. Selain itu Belanda dengan trik liciknya ingin mencabut akar sejarah panjang dari peradaban di Kota Lama, supaya para anak cucu tidak mengetahui bagaimana sejarah panjang dinamika di Kota Lama, pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo dari era Batara Katong sampai dengan Adipati Suradiningrat II. Ada sebuah kisah menarik terkait peresmian Masjid Jami Kauman di Kota Ponorogo yang sekarang ini. Ketika itu Kiai Zainal Mustafa bersama Kiai Ageng Hasan Besari turut meresmikan Masjid Jami Kauman yang terletak di sebelah barat alon-alon Ponorogo yang baru. Di sana beduk milik Masjid Jami Kauman Kota Lama sempat dibawa ke Masjid Jami Kauman yang baru, namun ketika dipukul beduk itu tidak keluar suaranya. Akhirnya, beduk tersebut dikembalikan lagi ke Masjid Jami Kauman Kota Lama sampai dengan sekarang ini. Dengan membaca dan mempelajari sejarah seorang tokoh Kiai Hasan Mustafa, maka pintu gerbang sejarah panjang peradaban di Kota Lama sedikit demi sedikit akan terkuak. Kita juga tahu bahwa putra dari Kiai Hasan Mustafa yaitu Kiai Zainal Mustafa adalah penjaga peradaban Kota Lama yang sengaja ditinggalkan bahkan dikubur sejarahnya pada masa pemerintahan kolonial. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yakni syanjarotun yang berarti pohon. Ibarat pohon, sejarah yang telah lama dikubur dalam tanah, suatu saat pasti akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang dan dapat member manfaat kepada manusia. Itulah peradaban Kota Lama yang sejarahnya telah lama dikubur. Sudah saatnya pohon itu tumbuh dan berbuah untuk dinikmati dan menjadi motivasi bagi generasi penerus kita.